Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari TIF RP 19C di sini akan menerangkan tentang sistem body pada sistem operasi. Kami kelompok 9 beranggotakan Erik Norris, Ihsan Fadilah, Mutiara Hasya, dan Muhammad Hasanuddin. Sistem body merupakan algoritma pengelolaan alokasi memori, di mana pengalokasian memori untuk suatu proses dilakukan dengan memecah satu blok memori bebas menjadi dua bagian yang sama besar. Pemecahan dilakukan secara rekursif sehingga didapat blok yang besarnya sesuai kebutuhan. Pada sistem body, semua ruang pada memori kerja didefinisikan sebagai satu kesatuan utuh. Bagian ini baru dibelah apabila ada data yang menempati ruang tersebut. Sistem pembelahan sesuai dengan pangkat bilangan biner, yaitu 2/0, 2/1, 2/2. Contoh, sebuah memori bekerja dengan kapasitas 1024 KB akan digunakan untuk menyimpan data sebesar 100 KB dan 200 KB. Maka akan digunakan hasil akhir seperti berikut. Data 100 KB diletakkan di ruang atau blok 128 KB dan data 200 KB diletakkan di ruang atau blok 256 KB. Alokasi memori sistem body. Alokasi memori pada sistem body adalah menentukan ukuran partisi. Jika suatu proses baru akan di-load, maka akan ditentukan ukuran partisi yang akan dibuat untuk membuat proses. Ukuran partisi tersebut adalah bilangan pangkat 2 terkecil yang dapat memuat proses tersebut. Pengalokasian selanjutnya adalah mencari hole yang besarnya seukuran dengan perhitungan di atas. Jika tidak ada, sistem body mencari hole yang berukuran sedikit lebih besar, kemudian memecahnya secara bertahap sehingga didapatkan hole dengan ukuran yang ditentukan di atas. Pemecahan hole tersebut tetap mengikuti aturan ukuran bilangan pangkat 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang alokasi memori dengan sistem body. Pada slide berikut merupakan ilustrasi alokasi memori menggunakan sistem body. Pada gambar terdapat beberapa blok ukuran memori. Yang paling atas itu blok pertama yang memiliki ukuran 512 kilobit, itu ada salah penulisan. Dari blok pertama yang di atas itu merupakan blok bebas yang akan dibagi menjadi dua blok yang masing-masing mempunyai besar 256 kilobit. Dari 256 kilobit yang blok pertama bisa dibagi lagi menjadi dua blok masing-masing berukuran 128 kilobit. Begitupun seterusnya sampai 2.0 jika memungkinkan suatu proses meminta alokasi memori hingga 2.0 atau bisa dibilang 1. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada contoh alokasi memori menggunakan sistem body. Pada contoh berikut, awalnya terdapat satu blok memori bebas yang berukuran 1 MB. Yang paling atas itu merupakan blok memori bebas ukuran 1 MB megabyte atau bisa dibilang juga 1024 kilobit. Lalu ada proses A yang memasuki memori dengan ukuran 80 kilobit. Karena tidak tersedia blok berukuran 80 kilobit, maka blok yang 1024 kilobit atau bisa disebut 1 megabit itu dipecah menjadi dua blok masing-masing berukuran 512 kilobit. Blok-blok pecahan ini disebut sebagai bodies. Blok pertama beralamat mulai dari 0 dan blok lainnya mulai alamat dari 512.
Kemudian blok pertama yang berukuran 512 kilobit dipecah lagi menjadi dua blok badis masing-masing berukuran 256 kilobit. Blok 256 kilobit pertama akan dipecah lagi menjadi dua blok badis masing-masing berukuran 128 kilobit. Jika blok 128 dipecah lagi menjadi dua blok badis yang berukuran masing-masing 64 kilobit, maka blok tersebut tidak bisa memenuhi request atau permintaan dari proses A yang mana besarnya itu 80 kilobit. Oleh karena itu, blok yang dialokasikan untuk proses A besarnya 80 kilobit tersebut adalah blok pertama yang berukuran sebesar 128 kilobit. Selanjutnya, proses B akan memasuki memori memiliki ukuran 210 kilobit. Karena blok pertama sudah dialokasikan untuk proses A, maka dicarilah blok berikutnya yang masih menggunakan atau bisa dibilang masih dalam keadaan bebas. Namun karena blok selanjutnya hanya berukuran 128 kilobit, yang mana kurang dari proses B yang masuk, memiliki ukuran 210 kilobit, maka proses tersebut dialokasikan ke blok berikutnya yang berukuran 256 kilobit. Ada proses C yang memasuki memori dengan ukuran 55 kilobit. Sama seperti sebelumnya, karena blok pertama sudah dialokasikan, maka dicarilah blok berikutnya yang masih dalam keadaan bebas. Karena blok kedua belum dialokasikan dan masih berukuran 128 kilobit, maka blok tersebut dipecah lagi menjadi dua blok yang berukuran masing-masing 64 kilobit. Proses C dialokasikan pada blok 64 kilobit pertama. Kemudian proses A akan dibebaskan. Selanjutnya proses D akan masuk dengan ukuran sebesar 45 kilobit. Karena blok pertama sudah bebas, maka blok pertama dapat dialokasikan. Blok tersebut dipecah lagi menjadi dua blok badis berukuran masing-masing 64 kilobit. Proses D dengan ukuran 45 kilobit mendapat alokasi memori sebesar 64 kilobit. Yang terakhir ada proses C yang akan dibebaskan dengan sistem body atau kernel akan melakukan penggabungan dari pasangan blok body yang bebas dengan ukuran K ke dalam blok tunggal dengan ukuran 2K. Maka ketika proses C dibebaskan, blok tersebut akan digabung dengan blok bebas di sebelahnya menjadi blok tunggal bebas sebesar 128 kilobit. Sama juga halnya ketika proses D dan B akan digabungkan atau bisa disebut sebagai derelease. Terima kasih. Saya ucapkan maaf bila penjelasan saya kurang bagus, kurang jelas kepada teman-teman. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan menggunakan algoritma sistem body ini yang mana akan dijelaskan oleh teman saya Mutiara Hasya. Silakan. Dari sistem body ini adalah keunggulan dari algoritma ini terdapat di proses dealokasi memori. Dibandingkan dengan algoritma-algoritma yang mengurutkan blok berdasarkan ukuran, sistem body mempunyai keunggulan ketika misalnya ada blok berukuran 2 pangkat K dibebaskan, maka manajer memori hanya mencari blok 2 pangkat K untuk diperiksa apakah dapat dilakukan penggabungan. Pada algoritma lain yang memungkinkan blok-blok memori dipecah dalam sembarang ukuran, keseluruhan blok harus dicari. Dan keunggulan lainnya atau kelebihan lainnya adalah alokasi dan dealokasi pada sistem body ini dapat dilakukan dengan cepat. Sedangkan kekurangan pada sistem body ini adalah utilisasi memori menjadi tidak efisien. Arena suatu permintaan akan dibulatkan ke 2 pangkat K terdekat. Misalnya, suatu permintaan berisi 95 KB, maka pengalokasian akan dibulatkan ke 128 atau 2 pangkat 7, sehingga akan menjadi
sehingga akan ada 33 KB yang kosong. Overhead ini disebut sebagai fragmentasi internal karena memori yang disisakan adalah internal terhadap segmen yang dialokasikan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kami. Kami dari kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.